Lindungi dari komoditas asing. Kalau perlu, beli komoditas UMKM agar Indonesia, usaha-usaha di UMKM itu berdaya, tumbuh berkembang, rakyatnya menjadi sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi aset bangsa yang besar. Selain badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan besar yang harus berada dalam kedaulatan bangsa, seperti kekayaan-kekayaan alam yang pernah saya sampaikan, ada klaster yang juga tidak kalah penting. Klaster itu adalah UMKM. Sahabat muda, UMKM kita ada 99% dari seluruh usaha yang ada di negeri ini. Ada 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia ini. Tenaga kerjanya ada 120 juta lebih yang bekerja di UMKM atau 97%. Sahabat muda, angka itu besar. Angka itu sangat besar, sangat penting untuk diberdayakan. Saya melihat bangsa ini luar biasa bagus mengurus UMKM. Masyarakat diberi daya beli yang bagus. UMKM diberi perhatian, diberi bantuan yang luar biasa sama pemerintah ini. Itu langkah yang sudah baik dan benar. Sahabat muda, memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan selain memberikan perhatian dan bantuan pada UMKM. Karena UMKM ini banyak jumlahnya. Di Indonesia persentasenya sangat besar. Maka ini potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan nasional. Apa yang menjadi penting terhadap jumlah yang besar ini? Kita tidak cukup memberi pembiayaan pada mereka. Kita tidak cukup memberikan daya beli pada masyarakat. Dua hal yang paling penting yang dibutuhkan ke depan bagi UMKM kita adalah berdayakan mereka. Berilah dia kemampuan entrepreneurship, berilah dia kemampuan berbisnis. UMKM itu harus memiliki daya saing, khususnya dari perusahaan asing, khususnya dari negara-negara UMKM asing. Sahabat muda, pelatihan-pelatihan dibutuhkan oleh UMKM. Dan yang tidak kalah penting, yang kedua ini, yang belum dilaksanakan dengan baik oleh bangsa Indonesia, yaitu perlindungan terhadap UMKM kita. Mereka itu produk-produknya dibeli. Produk dan jasanya, komoditas UMKM itu perlu dibeli. Lindungi dari produk-produk asing. Jangan sampai ada batik dari Cina yang kemudian mematahkan atau mengalahkan industri batik dalam negeri. Bangsa ini bangsa berdaulat, harus mampu melindungi UMKM kita. Bagaimana caranya? Lindungi. Kita negara berdaulat, mereka itu harus diberdayakan. Misalnya, bangsa ini boleh mewajibkan murid-murid dari SD, SMP, SMA berseragam batik dalam negeri. Bisa 2-3 kali seminggu, tidak apa-apa. Apa dampaknya? UMKM Indonesia luar biasa nanti yang memiliki usaha batik. Begitu juga yang lain lah. Ada buah lokal, ada komoditas-komoditas UMKM yang lain. Itu harus dilindungi dan diberdayakan agar tumbuh berkembang. Kita punya 99% usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan usaha yang ada di Indonesia. Kita punya 97% tenaga kerja di UMKM, maka kalau itu diberdayakan, bangsa ini luar biasa bagus. Oleh karena itu, sahabat muda, mudah-mudahan langkah-langkah pemerintah yang sudah bagus di dalam memperbaiki daya beli masyarakat, di dalam memberikan bantuan-bantuan pada UMKM, baik pembiayaan, baik perhatian, tapi penguatan entrepreneurship, penguatan daya saing UMKM perlu ditingkatkan. Dan lindungi dari komoditas asing. Kalau perlu, beli komoditas UMKM agar Indonesia, usaha-usaha di UMKM itu berdaya, tumbuh berkembang, rakyatnya menjadi sejahtera. Sahabat muda, ini catatan penting bagi UMKM kita. Kita sebagiannya sudah menjalankan dengan baik dan benar, sebagiannya lagi belum.
Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan UMKM kita lebih terlindungi, lebih diberdayakan, sehingga UMKM kita mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, pada pendapatan ekonomi nasional, sehingga bangsa ini semakin baik, menjadi negara yang tumbuh berkembang, sehingga bangsa ini mendapatkan hasil dari kinerja pertumbuhan UMKM yang bagus itu. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.